Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali membahas salah satu pangeran dari dinasti Romanov, sang calon tsar masa depan yang memikul beban berat sejak pertama dirinya lahir di dunia ini. Dirinya adalah Alexei Nikolaevich Tsarevich dari Rusia, putra emas sang Tsar Nicholas II, tsar terakhir dari dinasti Romanov. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Raja Christian IX dari Denmark yang memiliki julukan ayah mertua Eropa, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Alexei Nikolaevich Romanov lahir pada 12 Agustus 1904 di Istana Peterhof, Saint Petersburg. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara Kaisar Nicholas II dan permaisuri Alexandra Feodorovna. Dirinya memiliki 4 orang kakak perempuan. Kakak perempuannya adalah Grand Duchess Olga, Tatiana, Maria, dan Anastasia. Kelahiran Alexei disambut dengan kebahagiaan yang meluas karena ia merupakan putra pertama yang dimiliki Nicholas setelah 4 orang putri. Ketika sang istri terbangun dari kloroform, Alexandra melihat wajah-wajah bahagia di sekelilingnya dan berseru, "Oh, itu tidak mungkin benar, tidak mungkin benar. Apakah itu benar laki-laki?" Nicholas menulis dalam buku hariannya bahwa hari ini adalah hari yang hebat dan tak terlupakan bagi kami. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita penghiburan di masa percobaan yang berat ini. Menurut Adipati Agung Konstantin Konstantinovich dari Rusia, adik laki-laki Nicholas, Adipati Agung Michael Alexandrovich, berseri-seri dengan kebahagiaan karena dirinya terbebas dari bayang-bayang sebagai ahli waris kakaknya. Baroness Sophie Buxhoeveden ingat bahwa kami hampir tuli karena lonceng gereja yang berbunyi sepanjang hari. Nicholas menamai Alexei dengan nama Alexei dari Rusia, kaisar favoritnya. Keluarganya yang menyayanginya memanggilnya Baby. Dia kemudian juga akrab dipanggil Alyosha. Segera setelah ia lahir, Alexei dianugerahi gelar Tsarevich dan pewaris tahta kekaisaran Rusia. Alexei dibaptis pada tanggal 3 September 1904 di kapel di Istana Peterhof. Hanya butuh beberapa saat saja hingga perayaan kelahiran Tsarevich Alexei dirusak oleh kekhawatiran. Pada awalnya, dia tampak seperti anak yang sangat sehat. Namun ketika tiba waktunya untuk memotong tali pusar, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alexei mewarisi hemofilia dari ibunya, yakni Alexandra, suatu kondisi keturunan kromosom X yang biasanya menyerang laki-laki, yang didapatnya melalui garis keturunan nenek dari pihak ibu, yakni Ratu Victoria dari Inggris. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit kerajaan karena begitu banyak keturunan keluarga kerajaan Eropa yang menikah menderita penyakit ini atau membawa penyakit ini dalam kasus perempuan. Pada awalnya, Alexei tampak seperti bayi biasa yang sehat, berat 11 pon saat lahir. Bibi dari pihak ayah, yakni Grand Duchess Xenia, menulis bahwa dia adalah bayi yang sangat besar dan kuat dengan dada seperti tong dan umumnya memiliki aura seorang ksatria pejuang. Setelah tali pusarnya dipotong, pusarnya terus mengeluarkan darah selama berjam-jam dan darahnya tidak menggumpal. Nicholas menulis bahwa Alexei kehilangan sekitar 1/8 hingga 1/9 dari jumlah total darahnya dalam 48 jam. Nicholas dan Alexandra
memutuskan untuk tidak mengungkapkan apa penyakit Alexei kepada publik Rusia atau bahkan kepada anggota keluarga lainnya. Ada rumor tentang apa itu penyakit Alexei, karena kerahasiaan seputar penyakit itu. Dugaannya berkisar dari sejenis tuberkulosis pada masa kanak-kanak yang menimbulkan kekhawatiran akut hingga salah satu lapisan kulitnya hilang. Hemofilia mungkin terdengar seperti penyakit sederhana, namun bisa menjadi mimpi buruk, dan Alexei Romanov menderita penyakit yang lebih parah daripada kebanyakan penyakit lainnya. Kondisinya sangat parah sehingga memar atau mimisan sekecil apapun dapat mengancam nyawa. Orang tuanya yang sadar akan taruhannya terus-menerus menderita karena anak laki-lakinya itu. Mereka benar-benar melakukan segala daya mereka untuk memastikan Alexei tetap aman, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Luka yang tidak kunjung berhenti mengeluarkan darah bukanlah satu-satunya masalah yang muncul pada hemofilia. Ada banyak sekali gejala dan kekhawatiran lain yang menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan Alexei Romanov. Tetapi yang terburuk sejauh ini adalah ketika lesi internal menyebabkan darah merembes ke persendiannya. Seperti yang dikatakan dokternya, darah menghancurkan tulang dan tendon. Dia tidak bisa menekuk atau meluruskan lengan atau kakinya. Pada saat itu, Alexei hampir tidak bisa bergerak tanpa merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh anggota keluarga kerajaan melakukan segala daya mereka untuk mencegah hal itu terjadi. Namun, mereka hanya menunda hal yang tidak bisa dihindari. Nicholas dan Alexandra percaya bahwa Grigory Rasputin, seorang biksu petani, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Alexei. Karena kerahasiaan kondisi Alexei, hanya ada sedikit catatan tentang serangan Alexei dan seberapa sering Rasputin merawatnya. Pada musim gugur tahun 1907, Alexei terjatuh dan kakinya terluka saat sedang bermain di Alexander Park. Kejatuhan itu memicu pendarahan internal. Para dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Alexandra mengirim telegram ke Putri Anastasia dari Montenegro dan memintanya untuk menemukan Rasputin. Rasputin mendoakan Alexei dan berkata kepada Alexei, "Rasa sakitmu sudah hilang. Kamu akan segera sembuh. Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyembuhkanmu, dan sekarang tidurlah." Segera setelah Rasputin pergi, pembengkakan di kaki Alexei mereda. Ini benar-benar tampak seperti sebuah keajaiban. Sejak hari itu, Tsar dan Tsarina mempercayai Rasputin di atas segalanya dalam hal kesehatan Alexei. Mungkin mereka yang tidak mengetahui secara pasti penyakit yang diderita Alexei Romanov mengira keluarganya selalu memanjakannya. Namun mereka tidak menyadari betapa buruknya penyakit tersebut. Ketika Alexei berusia 8 tahun, dia naik kereta bersama ibunya di hutan. Tampaknya cukup normal, bukan? Bagi Alexei tidak ada yang normal. Kereta yang berdesak-desakan menyebabkan hematoma di kakinya pecah. Dalam beberapa menit, dia hampir tidak sadarkan diri. Dulu saat masih kecil, orang tua Alexei harus menahan teriakan dan tangisannya saat dia mengalami pendarahan. Itu sungguh tak tertahankan. Tapi sekarang, dia berumur 8 tahun dan bisa berbicara. Itu bahkan lebih menyakitkan. Selama 11 hari yang panjang, Alexei menderita pendarahan internal sambil berteriak, "Ya Tuhan, kasihanilah aku," dan memohon kepada ibunya untuk membantu melepaskannya dari rasa sakitnya. Alexandra duduk di samping tempat tidur Alexei sepanjang waktu, tidak mampu memberikan apapun kecuali kebersamaan dan doanya untuk kenyamanan. Lalu Alexei mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada jeritannya. Ketika Alexei semakin lemah, dia bahkan menyadari bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Dia mencondongkan tubuh ke arah ibunya dan dengan lemah bertanya padanya, "Saat aku mati, tidak akan sakit lagi, bukan?" Kemudian dia menyuruhnya untuk membangunkan monumen batu di hutan ketika dia pergi. Tsarina tetap patuh di sisinya melalui semua ini. Tsar Nicholas duduk bersamanya selama yang dia bisa. Tetapi pada akhirnya dia harus meninggalkan ruangan sambil menangis, tidak mampu melihat putranya menderita. Tak lama kemudian, akhir itu tampaknya sudah dekat. Dokter masih berjuang untuk menyelamatkannya, tapi tidak ada yang berhasil. Kondisinya menjadi semakin buruk sehingga 1 minggu setelah perjalanan kereta yang menentukan itu, surat kabar terpaksa mengumumkan bahwa Tsarevich tercinta Rusia berada di ambang kematian.
Alexandra hanya punya satu pilihan lagi. Dia mengirim telegram ke Rasputin. Kali ini, Rasputin tidak ada untuk berdoa di samping tempat tidur Alexei. Namun, kata-katanya masih memenuhi harapan Tsarina. Ia hanya menulis, "Si kecil tidak akan mati. Jangan biarkan dokter selalu mengganggunya." Dan itulah yang dia lakukan. Meski mendapatkan protes, Alexandra membatasi kontak dokter dengan putranya dan berdoa agar kata-kata Rasputin menjadi kenyataan. Para dokter tidak dapat mempercayai ketika Alexei tiba-tiba sembuh hanya dalam beberapa jam setelah telegram Rasputin. Mereka tidak dapat menemukan penjelasan medis atas perubahan haluan tersebut. Namun mereka tidak dapat menyangkal bahwa kondisi anak tersebut menjadi lebih baik. Hari-hari terus berlalu dan kekuatan Alexei terus bertambah. Dalam waktu seminggu lebih sedikit, hematoma telah hilang sepenuhnya. Krisis dapat dihindari. Pada awalnya, sebagian besar Tsarina bergantung pada Rasputin. Sementara itu, Tsar memandang mistik dengan cukup skeptis. Namun, setelah kesembuhan terakhir ini, Nicholas menjadi percaya Rasputin akan tetap tinggal di sana. Walaupun kehadirannya yang berbahaya hanya meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat Rusia terhadap penguasa mereka. Untuk saat ini, yang mereka pedulikan hanyalah kesehatan Alexei Romanov. Selain hemofilia, Alexei Romanov adalah dambaan setiap orang tua. Tinggi untuk usianya, wajahnya yang dipahat, rambut pirang, dan mata biru keabu-abuan yang cerah terlihat menonjol bagi siapapun yang bertemu dengannya. Digambarkan sebagai anak cantik, Alexei tampak seperti pewaris muda kekaisaran Rusia. Namun, sebagaimana seorang Tsarevich, Alexei sudah tahu sejak ia cukup dewasa bahwa hanya dia dan dirinya lah masa depan Rusia. Alexei Romanov menyayangi saudara perempuannya, tetapi dia memastikan mereka tahu siapa yang bertanggung jawab. Bahkan, di usianya yang baru 6 tahun, Alexei Romanov sudah memiliki kesombongan yang cukup untuk bertahan seumur hidupnya. Dia mulai memerintah kakak-kakaknya, dan yang lebih buruk lagi mereka mendengarkannya. Menuruti permintaan anak laki-laki itu. Tak lama kemudian, anak emas menjadi anak manja. Suatu kali saat masih berusia 6 tahun, dia masuk ke ruang kerja ayahnya dan menemukan Menteri Luar Negeri Rusia sedang duduk di sana. Ketika pria itu tidak berdiri, reaksi Alexei sangat mengerikan. Alexei kecil menjerit. Saat pewaris tata Rusia memasuki ruangan, orang-orang harus bangun. Nicholas II percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih dia menjadi Tsar, dan karena itu dia benar-benar sempurna dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu juga berarti dia senang ketika putranya menyuruh orang berkeliling. Nicholas mengajari Alexei bahwa Tuhan juga telah memilihnya, dan Alexei mempercayainya. Saat berada di kapal pesiar, Alexei pernah meminta petugas untuk membangunkan seluruh band di tengah malam agar bisa bermain untuknya. Alih-alih menegur putranya, Nicholas justru tertawa dan bercanda. Itulah cara membesarkan seorang otokrat. Sayangnya, keyakinan akan infalibilitas mereka itulah yang membawa keluarga Romanov ke jurang kematian. Meskipun masa kanak-kanaknya normal selalu mustahil bagi Tsarevich, penyakit Alexei membuat ia mengalami masa yang lebih buruk daripada kebanyakan orang. Ibunya terus-menerus mengkhawatirkannya dan melarangnya melakukan apapun yang dapat menyebabkan dia terjatuh dan mulai berdarah. Karena dia tidak bisa bermain, dia hanya punya sedikit teman seusianya. Meskipun dia manja, jauh di lubuk hatinya, Alexei juga sangat kesepian. Karena Alexei hampir tidak pernah mendengar kata tidak mengherankan jika hanya sedikit orang yang bisa mengendalikannya. Kakak-kakak perempuannya mulai takut dengan sifat liarnya, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membuat adik laki-laki mereka menyerah. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah ayahnya mereka. Dan Tsar pada umumnya menganggap kesombongan Alexei menyenangkan, jadi dia tidak banyak membantu. Terlepas dari kecenderungan yang membuat frustasi, mereka yang mengenal Alexei tahu bahwa ada pesona dan karisma yang tak terbantahkan dalam dirinya. Meskipun tidak patuh, sebagian besar orang di istana dengan senang hati menerima kejenakaannya. Anda mungkin berpikir mereka akan membenci monster kecil yang memerintah mereka dan melanggar peraturan mereka. Tetapi Alexei Romanov lebih rumit dari itu. Dia bisa menjadi orang yang cerdas, penuh perhatian, dan baik hati.
Selama Perang Dunia I, Alexei bergabung dengan ayahnya di Stavka ketika ayahnya menjadi Panglima Angkatan Darat Rusia pada tahun 1915. Alexei tampaknya sangat menyukai kehidupan militer dan menjadi sangat ceria dan energik. Alexei bahkan memakan roti hitam para prajurit dan menolak ketika dia ditawari makanan yang akan dia makan di istananya, dengan mengatakan itu bukan apa yang dimakan tentara. Pada bulan Desember 1915, Rasputin diundang menemui Alexei ketika bocah lelaki berusia 11 tahun itu secara tidak sengaja terlempar ke jendela kereta dan hidungnya mulai berdarah. Pada tahun 1916, dia diberi gelar Corporal Lange yang sangat dia banggakan. Meskipun status Alexei memberinya ego yang meningkat, dia umumnya mengambil tanggung jawabnya dengan cukup serius. Ketika seorang petugas mengetahui bahwa putranya telah tewas di garis depan, Nicholas mengirim Alexei untuk duduk bersama ayahnya yang berduka. Alexei dengan tenang mendekati pria itu dan berkata, "Papa menyuruhku untuk duduk bersamamu karena dia mengira kamu akan merasa kesepian malam ini." Saat masih kecil, Alexei menunjukkan kedewasaan melebihi usianya saat menghibur pria tersebut. Mendekati masa remajanya, teror kecil ini akhirnya datang dengan sendirinya. Sayangnya, bagi Alexei dan anggota Kekaisaran Romanov lainnya, Perang Dunia I adalah awal dari akhir kehidupan mereka. Keluarga kekaisaran ditangkap setelah Revolusi Februari 1917 yang mengakibatkan turunnya tahta Nicholas II. Ketika dia ditawan di Tobolsk, Alexei mengeluh dalam buku hariannya bahwa dia bosan dan memohon kepada Tuhan untuk mengasihaninya. Dia sesekali diizinkan bermain dengan Kolya, putra salah satu dokternya, dan dengan seorang petugas dapur bernama Leonid Setnev. Seiring bertambahnya usia, Alexei sepertinya mencoba nasib dan sengaja melukai dirinya sendiri saat berada di Siberia. Dia menaiki kereta luncur, menuruni tangga rumah penjara, dan melukai dirinya sendiri di selangkangannya. Pendarahannya sangat parah dan dia sangat sakit sehingga dia tidak dapat segera dipindahkan ketika kaum Bolshevik memindahkan orang tua dan kakak perempuannya Maria ke Yekaterinburg pada bulan April 1918. Setiap hari sejak saat itu hingga dia dipindahkan ke Yekaterinburg, Alexandra mencatat kondisi Alexei di buku hariannya. Alexei dan ketiga saudara perempuan yang tersisa bergabung dengan anggota keluarga lainnya beberapa minggu kemudian. Dia bergantung pada kursi roda selama beberapa minggu sisa hidupnya. Sarevich dibunuh pada 17 Juli 1918 pada usia 13 tahun di ruang bawah tanah rumah Ipatiev di Yekaterinburg. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh pasukan polisi rahasia Bolshevik di bawah pimpinan Yakov Yurovsky. Menurut salah satu kisah eksekusi, keluarga tersebut disuruh bangun dan berpakaian pada tengah malam karena akan dipindahkan. Nicholas II membawa Alexei ke ruang bawah tanah. Ibunya meminta agar dibawakan kursi agar dia dan Alexei bisa duduk. Ketika keluarga dan pelayan mereka sudah menetap, Yurovsky mengumumkan bahwa mereka akan dieksekusi. Regu tembak pertama-tama membunuh Nicholas, Sarina, dan 2 pelayan laki-laki. Alexei tetap duduk di kursi ketakutan sebelum para pembunuh menyerangnya dan menembaknya berulang kali. Bocah itu tetap hidup dan para pembunuh mencoba menikamnya berkali-kali dengan bayonet. Meskipun terluka, dia terus hidup. Tanpa sepengetahuan pasukan pembunuh, tubuh Sarevich dilindungi oleh kemeja berbalut permata berharga yang ia kenakan di balik tuniknya. Akhirnya, Yurovsky melepaskan 2 tembakan ke kepala anak itu dan dia terdiam. Meskipun dia tidak akan pernah mengetahuinya, Alexei Romanov bisa saja terhibur dengan kenyataan bahwa anjing Spaniel kesayangannya yang bernama Joy, yang pergi bersamanya kemanapun, selamat dari pembantaian tersebut dan hidup sampai seorang perwira Inggris menyelamatkannya. Namun, Joy adalah satu-satunya anggota rombongan Romanov yang bertahan. Dokter dan pelayan mereka semua memasuki ruang bawah tanah bersama mereka, dan tidak satu pun dari mereka yang meninggalkannya hidup-hidup. Dengan tidak adanya Alexei dan keluarganya, kaum Bolshevik ini harus menghapus semua jejak eksekusi yang berantakan tersebut. Para penjaga menanggalkan semua pakaian keluarga Romanov, mengusir mereka ke sebuah terowongan tambang yang ditinggalkan, menyirami mereka dengan asam sulfat
sehingga tidak ada yang bisa mengenali mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam kegelapan di bawah. Itu adalah peristirahatan terakhir keluarga Romanov, kecuali Alexei dan salah satu saudara perempuannya. Para penjaga punya rencana yang mereka harap akan membuat siapapun yang mencari bangsawan yang hilang tidak bisa mengetahuinya. Alexei Romanov tidak bisa beristirahat bersama orang tuanya. Penjaga mengambil jenazahnya bersama dengan jenazah salah satu saudara perempuannya dan membakarnya dalam api unggun. Selanjutnya, mereka menghancurkan tulang-tulang tersebut dengan sekop, lalu melemparkannya ke dalam lubang yang lebih kecil sekitar 50 kaki dari kuburan massal. Mereka mengira siapapun yang menemukan sisa-sisa di dasar lubang tambang tidak akan mengira itu adalah keluarga kerajaan, karena Zarevich dan salah satu gadisnya tidak akan ada di sana. Para arkeolog amatir menemukan situs makam Romanov pada tahun 1979. Namun mereka segera menyadari ada yang tidak beres. 2 mayat hilang, salah satu gadis itu dan Alexei. Desas-desus bertahan selama beberapa dekade bahwa mungkin anak laki-laki tersebut berhasil melarikan diri hingga tahun 2007. Hampir 1 abad setelah kematiannya, para peneliti menemukan sisa-sisa seorang anak laki-laki, para remaja, dan seorang wanita muda di dekat lubang api. Tes DNA memastikan bahwa tulang-tulang itu milik Alexei dan saudara perempuannya Maria. Akhirnya, setelah hampir 1 abad, misteri berakhirnya keluarga Romanov terkuak untuk selamanya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Alexei Nikolaevich Romanov, calon Tsar Rusia yang harus mati dengan tragis bersama keluarganya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.